Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Girong dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Aghlabiyah, dinasti Fatimiyah, dan dinasti Ayyubiyah. Saya masuk pada dinasti Aghlabiyah dahulu. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa kurang lebih selama 100 tahun pada 800 sampai 900 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab. Aghlabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah. Terbentuknya dinasti ini adalah ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun al-Rashid. Di bagian barat Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Pertama dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Pendiri dinasti ini adalah Ibrahim ibnu al-Aghlab pada tahun 800 Masehi. Dinasti Aghlabiyah berkuasa kurang lebih dari 1 abad, mulai dari tahun 800 sampai 909 Masehi. Nama dinasti Aghlabiyah ini diambil dari nama ayah Amir yang pertama, yaitu Ibrahim bin al-Aghlab. Adapun aspek yang menarik pada dinasti Aghlabiyah adalah ekspedisi lautannya yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa seperti pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Alpen. Pasukan Aghlabiyah juga berhasil menguasai kota Ragusa di pantai Yugoslavia, Pulau Malta, menyerang Pulau Korsika dan Mallorca, bahkan menguasai kota Portofino di pantai barat Italia dan kota Athena di Yunani. Adapun peninggalan bersejarah dari dinasti Aghlabiyah yaitu Masjid Agung Kairouan, Masjid Agung Tunis, karya-karya irigasi yang bermanfaat khususnya di Ifriqiya yang tanahnya kurang subur. Sebab kemunduran dinasti Aghlabiyah menjelang akhir abad ke-9, posisi Aghlabiyah menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena pimpinan terakhirnya tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya, dan para pembesarnya tertarik pada Syiah, dan pada saat itulah Fatimiyah melakukan pemberontakan militer untuk meruntuhkan Aghlabiyah, dan akhirnya pimpinan terakhirnya tersebut diusir ke Mesir. Sekarang masuk ke B, yakni dinasti Fatimiyah. Fatimiyah merupakan dinasti Syiah Islamiyah yang pendirinya adalah Ubaidillah al-Mahdi yang dari Syria ke Afrika Utara, yang menisbahkan nasabnya sampai ke Fatimah putri Rasulullah. Karena itu menamakan dinasti Fatimiyah. Namun kalangan Sunni adanya yang berpandangan bahwa Syiah itu radikal karena para pengikutnya berharap kedatangan Al-Mahdi. Berdirinya dinasti ini bermula menjelang abad ke-10. Dinasti Fatimiyah bukan hanya sebuah wilayah gubernuran yang independen, melainkan juga merupakan sebuah rezim revolusioner yang mengklaim otoritas universal. Dinasti ini berkuasa mulai 909 sampai 1173 Masehi, atau kurang lebih 3 abad lamanya. Adapun perjalanan pemerintahan dinasti Fatimiyah. A. Fase konsolidasi.
pada tahun 969 sampai 1021 Masehi, yaitu pimpinannya Al-Mahdi yang pertama pada tahun 909 sampai 924 Masehi, itu selama 15 tahun. Yang kedua Al-Qaim pada tahun 924 sampai 946 Masehi, selama 22 tahun. Yang ketiga Al-Mansur pada tahun 946 sampai 953 Masehi, selama 7 tahun. Yang keempat Al-Mu'izz pada tahun 953 sampai 975 Masehi, selama 4 tahun. Yang kelima ada Al-Aziz 976 sampai 996 Masehi, selama 20 tahun. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Al-Hakim pada tahun 996 sampai 1021 Masehi, selama 25 tahun. Yang B, fase parlementer. Kemunduran dinasti Fatimiyah ini ada beberapa faktornya yang menyebabkan kemundurannya. Yang pertama, para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Yang kedua, yaitu adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni. Pada saat kemajuan dinasti Umayyah, kemajuannya ada di bidang seni, yaitu dapat dilihat pada sejumlah dekorasi dan arsitektur istana. Yang kedua, dalam bidang pengetahuan dengan dibangunnya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Yang ketiga, di bidang ekonomi, pertanian, perdagangan, industri, dan keamanan. Adapun juga peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah. Yang pertama, Universitas Al-Azhar di Kairo. Masjid ini didirikan oleh Al-Saqili pada tanggal 17 Ramadan 970 Masehi. Nama Al-Azhar diambil dari Az-Zahra, julukan dari putri Rasulullah SAW. Yang ketiga, yakni ada dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa hingga tahun 1429 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau wafat pada tahun 1193 Masehi. Penaklukan atas Mesir pada tahun 1171 Masehi membuka jalan bagi pembentukan mazhab-mazhab hukum Sunni di Mesir. Keberhasilan beliau Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir mendorongnya menjadi penguasa otonomi di masa itu. Menjadi penguasa otonomi, pemerintahan dipegang oleh Salahuddin. Ia membina kekuatan militer yang tanggap dan perekonomian yang bekerjasama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Adapun langkah-langkah Salahuddin yaitu melancarkan jihad terhadap tentara salib di Palestina dan mempersatukan tentara Turki, Kurdi, Arab di jalan yang sama setelah kukuh kekuasaannya. Salahuddin melancarkan gerakan ofensif guna mengambil alih Al-Quds atau Yerusalem dari tangan tentara tanpa banyak kesulitan. Kemunduran dinasti Ayyubiyah disebabkan oleh perkelahian dengan pertentangan militer. Ada juga dari serangan Mamluk dan Mongol hingga berakhirnya riwayat dinasti Ayyubiyah. Ada juga peninggalan sejarah dinasti ini seperti menjadikan kota Damaskus sebagai kota pendidikan. Ada pabrik karpet, pabrik kain, pabrik gelas, dan juga memiliki banyak senjata atau alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah. Beliau juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam